Artinya akan berkonflik antara organisasi NU dengan Nahdliennya sendiri. Betul. Jangan sampai mereka memang sengaja kemudian didatangkan, diberikan konsesi, murni hanya untuk kemudian ya karena nantinya akan apa ya kalau bahasa saya mungkin terdengar kasar, jadi centeng untuk ngadepin warga. Nggak lucu. Iya. Gitu. Iya. Dan itu kemungkinan itu sangat besar terjadi ya, di wilayah pertambangan dimanapun. Ya. Karena kan kita tahu soal Rempang juga begitu kan? Betul. Ya itu kan konflik dengan masyarakatnya sangat kental kan? Betul. Nah sekarang menurut saya, lah ini aja belum jalan aja udah begini, konflik, ya. udah konflik. Terus kita mau berharap bahwa itu akan baik-baik saja. Ya. Dan itu konfliknya bukan hanya di elit lagi. Kalau seandainya konsesi tambang tetap diteruskan oleh PBNU, malah akan ke masyarakat. Karena kita tahu Nahdlien itu sami'na wa ta'na. Betul. Dan apa namanya, saya malah ngerasa itu jadi menurunkan level organisasi agama. Organisasi agama yang seharusnya jadi tameng bagi masyarakat. Betul. Malah gitu. Malah terlibat dalam urusan jadi bisnis yang sangat praktis. Ya. Hal-hal yang sangat duniawi. Duniawi, betul. Gitu. Dan selama ini peran-peran PBNU yang dulu zaman Gus Dur kan juga melindungi masyarakat secara umum, tidak hanya jamaah NU kan. Itu sangat kental, misalnya melindungi kaum minoritas ya, termasuk lingkungan juga kelihatan sekali gitu. Tapi karena kita sibuk dengan urusan begini, praktis, jadinya tidak kelihatan gitu. Ya itu kalau katanya Gus Dur kan, tugas agama itu bukan untuk menjaga negara. Tugas agama itu untuk mendirikan keadilan. Oke. Gitu. Nah, keadilannya di mana? Orang faktanya selama ini kalau kita ngomongin tambang, yang muncul ketidakadilan semua kok. Apa ya? Kalau ininya kan kemudian bahasanya itu apa namanya, tikus mati di lumbung padi itu. Di lumbung padi. Ya. Tikusnya mati, tapi di lumbung padi yang seharusnya dia jadi sejahtera, tapi kan enggak. Jadi gini, kalau buat saya tambang itu tidak akan menyejahterakan NU. Tambang itu hanya akan memperkaya beberapa orang NU. Beberapa orang NU. Oke. Jadi, kalau melihat seperti Mbak Nay juga mengajukan judicial review, kemudian menolak organisasi keagamaan menerima konsesi tambang. Artinya ada pengkhianatan nggak dari negara yang memberikan izin kepada organisasi keagamaan ini kepada organisasi keagamaan yang didirikan oleh leluhurnya Mbak Nay? Saya di titik di mana saya nggak punya harapan banyak ya sama negara. Waduh. Gitu ya? Waduh. Oke. Jadi kalau mau jadi ngomongin, sudah mencapai titik itu ya. jadi apa ya, itu salah mau dinamain apa, tapi ya apa mau dinamain pengkhianatan mau apa, udahlah gitu. Ya gimana? Berarti ada kesengajaan dong ya untuk melibatkan ormas. Nggak tahu ya. Ikut urusan-urusan beginian yang sudah pasti dari awal tambang tidak ada yang secara pengelolaan kan pasti akan bermasalah gitu. Ya berarti diseret dalam masalah dong berarti begini kan. Udah tahu bahwa penjaga ormas ini kan NU Muhammadiyah gitu ya. Kenapa dimasukkan dalam jebakan-jebakan seperti ini gitu? Ada yang berpandangan begitu. Iya. Ya, kan tapi kan banyak juga yang berpandangan itu bukan jebakan. Oke. Tapi hadiah. Hadiah, oke. Ya gimana? Itu tidak harus dikelola sendiri, kan ada pengelola nanti secara ada profesional yang secara profesional. Waduh, gitu. ini udah mulai nih. Ya lah makanya kan tetap aja. Artinya apa? Itu kan sebenarnya semakin menegaskan bahwa ormas agama memang nggak bisa ngelola gitu. Makanya harus pihak yang lain kan gitu, pihak ketiga. Artinya memang nggak punya kapabilitas, nggak punya apapun. Memang tidak dibuat untuk itu gitu. Iya, dari awal memang ADART-nya tidak untuk itu. Gitu iya, makanya. Dikembalikan kepada dulu pendirian NU-nya kan tidak untuk itu. Gitu ya. Nah makanya kemarin jadi agak lucu juga ketika ada orang-orang yang bilang musyawarah yang di di Lirboyo itu dan yang di Ciganjur dianggap itu nggak ada itu, dianggap nggak legitimate, nggak mewakili apapun karena nggak ada di ADART. Lah
Ya, konsesi tambang juga nggak ada di ART. Kenapa Itu tetap menerima, gimana dong? Ada deadline nggak sih Mbak dari hasil musyawarah yang di Ciganjur itu terkait ini? Kalau Lirboyo ada yang memberikan deadline ya. Ya. Deadline-nya kalau kita ini tappingnya hari ini berarti nanti malam gitu ya. Oke. Jam 12. Tapi kalau di musyawarah besar musyawarah besar warga NU itu nggak memberikan deadline. Ya kita maunya secepatnya. Oke. Tapi segera dilaksanakan, segera dilaksanakan. muktamar atau muktamar luar biasa. Nah, tapi nggak memberikan deadline kapannya. Gitu. Nah, dengan kesempatan adanya muktamar atau muktamar luar biasa ini, mungkin nggak akan muncul sosok-sosok perempuan, ya, seperti Mbak Nay sampaikan tadi, yang jarang menduduki tampuk kekuasaan di PBNU akan hadir. Kalau dari kemarin sebenarnya kayak di musyawarah besar itu ya, itu banyak sekali perempuan-perempuan NU yang brilian. Ide-idenya segar. Betul. Di kepengurusan NU sendiri itu juga begitu. Mbak Alisa itu ini saya agak mungkin dianggap agak bias, tapi karena maksud saya gini, tapi sejujurnya saya suka bercanda, saya bilang ya NU yang sekarang, pengurus NU yang sekarang setengahnya itu Mbak Alisa gitu. Karena dia yang paling ribut. Ngurusin ini segala macam gitu. Nah, artinya sebenarnya perempuan-perempuan di NU itu luar biasa dan potensinya besar sekali. Jadi ya harusnya mendapatkan posisi-posisi yang atau kesempatan-kesempatan yang jauh lebih besar daripada yang ada saat ini. Gitu. Nah, ini menarik. Mbak Alia itu Mbak setengah Alisa. dari Mbak Alisa, maaf. Mbak Alisa itu setengah NU gitu ya. Setengah dari pengurusan. Semua pengurus. Ya. Tapi ada yang Itu menarik pertanyaan dari putri-putri Gus Dur ini. Di saat yang lain kita mengenal sekarang muncul istilah nepo baby. Ya. Saya selalu mengaku sebagai nepo baby. Putri-putri Gus Dur ini kenapa tidak ada yang ingin langsung terjun ke politik praktis, Mbak Nay? Mbak Yeni di politik praktis. Karena tetap aja, maksudnya gini, Gus Dur yang juga dianggap sebagai tokoh, terlepas dari kalau kami pribadi ya, menyadari bahwa Gus Dur itu kan dia bukan tokoh politik semata, bahkan kalau mau dilihat nih jejaknya, Gus Dur itu jadi tokoh politik praktis itu kan hanya bagian-bagian akhir hidupnya kan. Sisanya itu kan penggerak gitu. Umat. Ya, benar. Penggerak sosial itu. Ya, makanya kalau jaringan Gus Durian, kenapa rules pertama itu adalah tidak boleh terlibat politik praktis. Itu karena ingin mengembalikan perjuangan Gus Dur. Spirit Gus Dur sebagai penggerak sosial itu. Iya. Gitu. Nah, tapi mau itu cuma di bagian akhir aja, tapi kan ya Gus Dur tetap tokoh politik, tetap ada bagian politik praktisnya gitu. Dan itu tetap harus ada kanal itu juga gitu. Nah, itu yang ngambil peran itu Mbak Yeni. Karena yang lain nggak mau. Nggak mau. Gitu. Tapi suara Gus Durian tetap ya kritis terhadap apapun lah ya. Ya harusnya termasuk begitu. menyuarakan kritik sosial, kritis politik. Harusnya begitu. Penyelenggaraan negara yang tidak benar gitu tetap ya. Iya, ya harusnya memang di situ kan. Dulu perjuangannya Gus Dur kan di situ. Jadi ya kalau kita mau ngomong, makanya jadi gini, kalau kita mau selalu bilang bahwa ingin memunculkan spirit Gus Dur gitu kan kayak sekarang kan PBNU slogannya itu kan. Ya berarti ya memang harus ada sama rakyat. Harus melakukan pembelaan terhadap rakyat, itu udah jelas. Nggak mungkin enggak. Ya kalau mau ngembali spirit Gus Dur, Gus Dur emang di situ. Karena spiritnya Gus Dur itu untuk di situ. Jadi yang dipakai fotonya Gus Dur aja sama namanya, tetapi bergaulnya dengan yang lain nih. Nah itu. Bukan dengan jamaah elit terus. Itu yang seperti saya ingat Gus Dur pernah mengatakan, saya ini menjadi presiden karena kejebak. Dijebak Gusmus dan kawan-kawan. Tapi setelah duduk kok
rasanya nyaman, terusan katanya. Ya kan Gus Dur selalu bilang, ya ginilah kalau apa namanya jadi presiden pakai modal dengkul ya kan, nggak lama. Apalagi dengkulnya juga bukan dengkul bapak sendiri kan, dengkul Amin Rais. Itu kata Gus Dur. Iya. Jadi nggak lama.